Saya berusia 74 tahun sekarang. Saya tinggal sendirian di rumah tua ini. Setiap sore saya duduk di kursi goyang di teras depan. Kursi ini sudah lama, sama tuanya dengan kenangan saya. Dari sini saya memandang halaman yang kosong. Angin berhembus pelan, tapi hati saya sering terasa ribut. Mungkin kalau Anda lewat, Anda akan berpikir saya pria yang menikmati masa pensiun. Hidup tenang, tidak terburu-buru lagi. Tapi sebenarnya di dalam diri saya ada badai yang tak pernah benar-benar reda. Di kursi inilah saya sering mengingat masa muda, saat saya terlalu sibuk mengejar karir. Saya bekerja keras, siang dan malam. Saya pikir itu semua demi keluarga. Tapi saya sering lupa satu hal. Anak-anak saya tidak butuh uang saja. Mereka butuh saya hadir. Saya masih ingat wajah mereka saat mengajak bermain dan saya menjawab, "Nanti ya, ayah capek." Nanti ternyata tidak pernah benar-benar datang. Sekarang mereka sudah dewasa, punya kehidupan sendiri, dan saya di sini ditemani kursi goyang dan penyesalan. Saya tahu waktu tidak bisa diulang, tapi penyesalan bisa datang kapan saja. Pernahkah ibu dan bapak terbangun di tengah malam yang sunyi, ketika suara jangkrik terdengar begitu nyaring, namun suara di dalam kepala ibu dan bapak justru jauh lebih berisik meneriakan penyesalan? Rasanya seperti ada film lama yang diputar ulang terus-menerus di benak kita, menayangkan adegan-adegan kesalahan masa lalu yang tidak bisa kita ubah lagi. Ada rasa sesak yang tiba-tiba menghimpit dada, bukan karena sakit jantung, melainkan karena tumpukan kata, seandainya, yang tidak pernah tersampaikan. Kita memandang langit-langit kamar yang gelap sambil bertanya dalam hati, mengapa dulu saya mengambil keputusan itu? Atau mengapa dulu saya begitu keras pada orang-orang yang kini telah tiada? Ini adalah beban sunyi yang seringkali kita bawa sendirian tanpa berani bercerita kepada siapapun, karena takut dianggap tidak bersyukur di usia senja ini. Mari kita bayangkan seorang pria bernama Pak Rusdi, usia 74 tahun, yang tinggal sendirian di sebuah rumah tua di Malang. Setiap sore, Pak Rusdi duduk di kursi goyang di teras depannya, memandang halaman yang kosong dengan tatapan nanar yang penuh luka. Tetangga mungkin melihatnya sedang bersantai menikmati pensiun, padahal di dalam hatinya sedang terjadi badai yang dahsyat, karena ia teringat masa mudanya yang terlalu sibuk mengejar karir, hingga melupakan waktu bermain dengan anak-anaknya. Kini, ketika ia punya banyak waktu, anak-anaknya sudah pergi jauh dan sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, meninggalkan Pak Rusdi dengan rasa bersalah yang menggerogoti setiap sendi tulangnya. Ia merasa gagal menjadi ayah, dan rasa penyesalan itu terasa lebih menyakitkan daripada nyeri asam urat yang sering kambuh di kakinya. Perasaan seperti yang dialami Pak Rusdi bukanlah sesuatu yang asing atau aneh, melainkan sebuah realitas pahit yang diam-diam menghantui banyak sekali lansia di sekitar kita. Mungkin ibu dan bapak juga pernah merasakan getaran halus di hati saat melihat foto lama, sebuah rasa rindu yang bercampur dengan pedihnya penyesalan karena ada hal-hal yang belum tuntas atau kata maaf yang belum terucap. Luka batin akibat masa lalu ini seringkali lebih berbahaya daripada penyakit fisik, karena ia mencuri kebahagiaan kita perlahan-lahan, membuat sisa usia kita terasa kelabu padahal seharusnya berwarna emas. Kita menjadi sulit tersenyum tulus karena bayang-bayang masa lalu selalu menarik ujung bibir kita kembali ke bawah, membuat hari-hari terasa berat meski tubuh sedang beristirahat. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membedah dan menyembuhkan luka batin ini bersama-sama, saya ingin menyapa hati ibu dan bapak terlebih dahulu dengan penuh kasih sayang. Bagaimana kabarnya hari ini, ibu dan bapak? Semoga meski hati sedang gundah, masih ada secercah cahaya harapan yang menyala di jiwa ibu dan bapak sekalian. Kehadiran ibu dan bapak di sini adalah tanda bahwa kalian masih ingin berjuang untuk bahagia. Saya ingin mengajak ibu dan bapak untuk saling menguatkan satu sama lain di ruang yang hangat ini. Tolong tuliskan di kolom komentar, dari kota mana ibu dan bapak menonton video ini? Mari kita tunjukkan bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan mencari kedamaian hati ini.
Membahas tentang perdamaian dengan masa lalu sangatlah krusial karena beban emosional yang tidak diselesaikan adalah racun yang paling mematikan bagi kebahagiaan di masa tua. Bayangkan ibu dan bapak sedang mendaki sebuah bukit yang indah. Namun di punggung ibu dan bapak terikat sebuah ransel besar berisi batu-batu tajam bernama penyesalan, dendam, dan rasa bersalah. Semakin lama kita berjalan, semakin berat beban itu menekan bahu, membuat napas menjadi pendek dan langkah menjadi tertatih-tatih, sehingga kita tidak sempat menikmati pemandangan indah di sekitar kita. Banyak lansia yang fisiknya sehat, makanannya bergizi, namun tubuhnya kian hari kian layu dan wajahnya murung karena energi hidupnya habis tersedot untuk memikul beban masa lalu yang seharusnya sudah diletakkan sejak lama. Contoh nyata lainnya datang dari seorang ibu bernama Bu Fatimah, usia 63 tahun, yang tinggal di Padang. Bu Fatimah seringkali menangis terseduh-seduh setelah sholat tahajud, bukan hanya karena doa, tetapi karena teringat pertengkaran hebat dengan mendiang suaminya tepat seminggu sebelum suaminya meninggal dunia. Ia merasa belum sempat meminta maaf dengan sungguh-sungguh, dan rasa bersalah itu membakar dadanya setiap kali ia melihat sajadah peninggalan sang suami. Ia merasa menjadi istri yang buruk, dan pemikiran negatif ini membuatnya menarik diri dari pergaulan pengajian, menjadi pendiam, dan sering melamun hingga lupa makan. Kasus Bu Fatimah menunjukkan bahwa penyesalan masa lalu bisa memenjarakan kita dalam ruang kesedihan yang gelap dan membuat kita menghukum diri sendiri tanpa henti. Secara psikologis, terus-menerus memutar ulang kejadian pahit di masa lalu akan memicu tubuh memproduksi hormon stres yang berlebihan, seperti kortisol, yang sangat buruk bagi kesehatan lansia. Jantung akan berdetak lebih cepat dalam irama kecemasan, tekanan darah menjadi tidak stabil, dan sistem kekebalan tubuh pun perlahan menurun drastis. Pikiran yang tidak tenang akan memicu gangguan tidur yang parah, membuat tubuh tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan diri, sehingga berbagai penyakit fisik pun lebih mudah datang menyerang. Jadi, berdamai dengan masa lalu bukan hanya soal perasaan atau melupakan kenangan, melainkan sebuah langkah medis yang nyata untuk menyelamatkan sisa kesehatan fisik yang ibu dan bapak miliki saat ini agar tidak semakin memburuk. Mari kita lihat juga kisah Pak Bambang, usia 69 tahun, dari Jakarta Pusat, yang menghabiskan masa pensiunnya dengan membanding-bandingkan nasibnya dengan teman-teman seangkatannya yang terlihat lebih sukses dan kaya raya. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri karena dulu menolak tawaran bisnis yang ternyata sekarang menjadi besar, membuatnya merasa bodoh dan tidak berguna sebagai kepala keluarga. Setiap kali ia melihat kesuksesan orang lain di media sosial atau reuni, dadanya sesak oleh rasa iri dan penyesalan, membuat makan malam seenak apapun terasa hambar di lidahnya. Kebiasaan menengok ke belakang dengan kacamata penyesalan seperti ini hanya akan membuat kita buta terhadap berkat-berkat kecil yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan di depan mata kita hari ini. Oleh karena itu, video ini hadir bukan untuk menghakimi atau menyuruh ibu dan bapak melupakan segalanya begitu saja, karena kami tahu itu tidak mudah. Video ini hadir sebagai teman duduk yang mengerti betapa perihnya luka itu, sekaligus sebagai penunjuk jalan keluar dari labirin penyesalan yang menyesakkan. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan atau mengubah takdir yang sudah terjadi, tetapi kita memiliki kuasa penuh untuk mengubah cara kita melihatnya hari ini. Tujuan kita hari ini adalah melepaskan batu-batu berat dari ransel di punggung ibu dan bapak satu persatu, agar langkah kaki di masa tua ini menjadi ringan, hati menjadi plong, dan tidur malam kembali nyenyak tanpa gangguan mimpi buruk masa silam. Langkah pertama yang paling sulit namun paling penting untuk dilakukan adalah mengakui bahwa luka itu ada. Seringkali, sebagai orang tua, ibu dan bapak merasa harus selalu terlihat kuat, tegar, dan tak tergoyahkan di depan anak cucu. Kita sering menipu diri sendiri dengan berkata, itu sudah lama, saya sudah lupa, padahal di dalam hati, kenangan itu masih berdarah segar. Mengubur perasaan sedih hidup-hidup tidak akan mematikannya, justru membuatnya tumbuh menjadi monster kecemasan yang lebih besar di alam bawah sadar kita. Ibarat luka fisik di kulit, jika hanya ditutup perban tanpa dibersihkan, luka itu akan membusuk dan menyebar ke seluruh tubuh, merusak kesehatan ibu dan bapak dari dalam. Mari kita bercermin pada kisah Pak Hendra, usia 70 tahun, seorang pensiunan pejabat dari Medan yang dikenal sangat keras dan disiplin. Selama bertahun-tahun,
Pak Hendra menyangkal rasa bersalahnya karena pernah mengusir anak sulungnya akibat selisih paham soal pilihan jodoh puluhan tahun lalu. Ia selalu berkata pada tetangganya bahwa ia tidak peduli, namun tekanan darahnya selalu tinggi dan ia sering terkena serangan panik mendadak. Baru ketika ia memberanikan diri untuk mengakui kepada seorang sahabat lamanya bahwa ia rindu dan menyesal, beban di dadanya seolah runtuh seketika. Pengakuan jujur pada diri sendiri adalah kunci pembuka pintu penjara batin yang selama ini mengurung kebahagiaan Pak Hendra. Setelah berani mengakui, langkah selanjutnya adalah berhenti bermain film andai-andai di kepala ibu dan bapak. Pikiran manusia seringkali terjebak dalam skenario imajinasi. Andai dulu saya tidak jual tanah itu, atau andai dulu saya lebih sabar merawat ibu. Pemikiran ini adalah racun yang sangat manis tapi mematikan, karena ia menawarkan ilusi bahwa kita bisa mengendalikan masa lalu. Padahal, masa lalu adalah tulisan di atas batu yang sudah kering dan tidak bisa dihapus lagi, betapapun kerasnya kita menggosoknya dengan air mata. Terus-menerus memikirkan skenario alternatif hanya akan membuat ibu dan bapak kehilangan kenikmatan secangkir teh hangat yang ada di tangan saat ini. Coba bayangkan ibu dan bapak sedang mengemudikan mobil di jalan raya yang indah menuju masa depan yang tenang. Namun, alih-alih melihat ke kaca depan yang luas, mata ibu dan bapak terus-menerus terpaku pada kaca spion kecil yang menampilkan jalan yang sudah tertinggal di belakang. Apa yang akan terjadi? Cepat atau lambat, mobil itu akan menabrak atau terperosok ke dalam jurang, bukan? Begitu pula hidup ini, jika energi ibu dan bapak habis hanya untuk menatap spion masa lalu, ibu dan bapak akan melewatkan pemandangan indah berupa cucu yang sedang tertawa atau bunga di halaman yang sedang mekar, dan akhirnya menabrak penyakit stres yang tidak perlu. Ada seorang ibu bernama Bu Siti, usia 64 tahun, dari Solo, yang bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang penyesalan karena merasa salah memilih jurusan kuliah untuk anaknya yang akhirnya putus sekolah. Bu Siti merasa telah menghancurkan masa depan anaknya dan setiap hari menyalahkan kebodohannya sendiri. Namun, ia kemudian belajar untuk mengubah cara pandangnya dengan teknik menerima ketidaksempurnaan. Ia mulai menyadari bahwa setiap orang, termasuk dirinya, berhak berbuat salah karena kita hanyalah manusia biasa, bukan malaikat. Bu Siti mulai belajar bahwa niatnya dulu adalah baik, hanya saja hasilnya tidak sesuai harapan, dan itu adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Teknik selanjutnya yang sangat ampuh adalah berdialog dengan diri sendiri selayaknya sahabat. Coba renungkan sejenak. Jika sahabat terbaik ibu dan bapak datang sambil menangis menceritakan kesalahan yang sama persis dengan yang ibu dan bapak lakukan, apakah ibu dan bapak akan memarahinya? Apakah ibu dan bapak akan menunjuk wajahnya dan berkata, "Kamu bodoh sekali, kamu gagal"? Tentu tidak. Ibu dan bapak pasti akan memeluknya, mengusap punggungnya, dan berkata, "Sudahlah, kamu sudah berusaha sebaik mungkin, maafkanlah dirimu." Lalu pertanyaannya, mengapa ibu dan bapak begitu kejam pada diri sendiri? Mengapa ibu dan bapak tidak memberikan pelukan yang sama hangatnya untuk diri sendiri? Kisah Pak Wijaya, 68 tahun, dari Balikpapan, bisa menjadi teladan bagi kita semua dalam menerapkan kasih sayang pada diri sendiri. Pak Wijaya pernah mengalami kebangkrutan usaha yang menghabiskan tabungan masa tua keluarganya, membuatnya merasa sebagai pecundang besar. Namun, setiap malam sebelum tidur, ia mulai mempraktikkan kebiasaan baru. Ia meletakkan tangan kanannya di dada kiri, merasakan detak jantungnya, dan membisikkan kalimat, "Wijaya, aku memaafkanmu. Kamu sudah bekerja keras. Terima kasih sudah bertahan sampai hari ini." Awalnya terasa aneh dan konyol, namun lama-kelamaan, ritual sederhana ini menumbuhkan rasa damai yang luar biasa, seolah-olah ada beban bertonton yang diangkat dari bahunya. Latihan visualisasi juga sangat membantu untuk menyembuhkan luka batin yang sudah menahun dan mengeras. Cobalah duduk tenang di kursi kesayangan ibu dan bapak, tutup mata perlahan, dan atur napas hingga rileks. Bayangkan di depan ibu dan bapak hadir sosok ibu atau bapak versi muda, sosok diri sendiri di masa lalu saat melakukan kesalahan tersebut. Lihatlah wajahnya yang mungkin sedang bingung, takut, atau marah pada saat itu. Jangan marahi dia, tapi dekati dia dalam bayangan itu. Peluk dia erat-erat selayaknya ibu dan bapak memeluk cucu tersayang.
Katakan padanya, "Aku di sini, aku sudah tua sekarang, dan kita baik-baik saja. Aku sudah memaafkanmu." Proses memeluk diri sendiri di masa lalu ini disebut inner child healing atau penyembuhan sosok kecil dalam diri, yang seringkali terabaikan oleh para lansia. Banyak dari kita membawa luka masa kecil atau masa muda hingga rambut memutih tanpa pernah menyapanya. Bu Ningsih, 75 tahun, dari Cirebon, menangis terseduh-seduh saat pertama kali mencoba teknik ini. Ia membayangkan memeluk dirinya saat muda yang dulu terpaksa menikah bukan dengan pilihan hati. Momen imajinatif itu ternyata memberikan pelepasan emosi yang sangat nyata, seolah-olah bendungan air mata yang sudah ditahan selama 40 tahun akhirnya jebol, membasuh bersih lumpur-lumpur kebencian di dalam hatinya. Setelah berdamai dengan sosok di masa lalu, kita harus belajar melihat hikmah di balik musibah dengan kacamata kebijaksanaan usia senja. Percayalah, tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang sia-sia, bahkan kesalahan terbesar sekalipun pasti menyimpan pelajaran berharga. Mungkin karena kegagalan bisnis di masa lalu, ibu dan bapak sekarang menjadi pribadi yang lebih sederhana dan tidak sombong. Mungkin karena kesalahan mendidik anak yang pertama, ibu dan bapak menjadi lebih bijak saat mendidik cucu sekarang. Cobalah tuliskan 3 hal baik yang lahir dari kejadian pahit di masa lalu itu. Mengubah fokus dari apa yang hilang menjadi apa yang dipelajari akan mengubah rasa sakit menjadi rasa syukur. Penting juga untuk menyadari bahwa memaafkan diri sendiri adalah sebuah proses perjalanan, bukan tombol lampu yang sekali tekan langsung menyala terang. Akan ada hari-hari di mana ingatan itu kembali datang dan membuat hati kembali nyeri, dan itu sangat wajar. Jangan memarahi diri sendiri jika rasa sedih itu muncul lagi. Anggaplah itu seperti tamu yang datang berkunjung sebentar. Sapa tamu itu, "Oh, kamu datang lagi," rasa sesal. Lalu biarkan ia pergi dengan sendirinya tanpa perlu ditahan atau diusir paksa. Bersikap lembut pada proses penyembuhan diri sendiri adalah tanda kedewasaan spiritual yang sejati di usia emas ini. Terakhir untuk bagian ini, sadarilah bahwa ibu dan bapak tidak memegang kendali atas hasil, tetapi hanya memegang kendali atas usaha dan doa. Banyak penyesalan muncul karena kita merasa Tuhan atas hidup kita sendiri, merasa seharusnya kita bisa mengatur segalanya menjadi sempurna. Melepaskan ilusi kontrol ini sangat melegakan. Serahkanlah apa yang sudah terjadi kepada Yang Maha Kuasa, karena Dialah sutradara terbaik dari skenario hidup kita. Dengan melepaskan genggaman tangan yang terlalu erat pada masa lalu, telapak tangan ibu dan bapak akan terbuka lebar untuk menerima berkah ketenangan yang baru di hari esok. Solusi berikutnya adalah melawan keinginan untuk mengisolasi diri. Saat kita merasa bersalah atau sedih karena masa lalu, insting pertama kita biasanya adalah menarik diri, mengunci pintu kamar, dan menghindari tetangga. Kita merasa tidak pantas tertawa karena dosa masa lalu. Namun, ibu dan bapak harus tahu, kesendirian adalah pupuk paling subur bagi benih-benih depresi. Ibarat rumah yang semua jendela dan pintunya tertutup rapat selama bertahun-tahun, udaranya akan menjadi pengap dan berdebu. Ibu dan bapak perlu membuka jendela itu, membiarkan udara segar dari luar masuk, yaitu dengan cara kembali berinteraksi dengan dunia, sekecil apapun langkahnya. Mari kita belajar dari kisah Bu Darmi, 66 tahun, dari Bandung. Bu Darmi sempat mengurung diri selama 6 bulan setelah menyadari bahwa keputusannya menjual rumah warisan membuat anak-anaknya bertengkar hebat. Ia merasa menjadi ibu yang gagal dan malu bertemu orang. Namun, seorang teman lamanya memaksanya ikut senam lansia di Balai RW. Awalnya Bu Darmi merasa kaku dan ingin pulang, tapi ketika ia mendengar tawa teman-temannya yang saling mengejek gerakan yang salah, tanpa sadar ia ikut tersenyum. Momen kecil tertawa bersama orang lain itu ternyata menjadi obat yang jauh lebih ampuh daripada pil penenang manapun, mengingatkannya bahwa ia masih berhak bahagia. Langkah selanjutnya adalah menemukan tujuan baru atau hobi yang melibatkan makhluk hidup lain, seperti berkebun atau memelihara hewan. Tanaman dan hewan peliharaan adalah pendengar yang luar biasa. Mereka tidak pernah menghakimi masa lalu ibu dan bapak. Mereka tidak peduli siapa ibu dan bapak dulu. Mereka hanya peduli kasih sayang yang ibu dan bapak berikan hari ini. Merawat kehidupan lain memberikan sinyal kuat ke otak kita bahwa saya masih berguna dan saya masih dibutuhkan.
Perasaan dibutuhkan inilah yang akan menambah lubang besar di hati yang digerogoti oleh rasa penyesalan dan ketidakberdayaan. Lihatlah perubahan drastis pada Pak Junaedi, 72 tahun, dari Semarang. Ia pensiunan tentara yang dihantui rasa bersalah karena dulu terlalu keras mendidik anak-anaknya hingga mereka takut padanya. Untuk menebus rasa sepinya, Pak Junaedi mulai memelihara burung kenari dan kucing jalanan. Rutinitas memberi makan, membersihkan kandang, dan berbicara lembut pada hewan-hewan itu melunakkan hatinya yang keras. Ia menemukan sisi lembut dalam dirinya yang dulu hilang. Ketika kucingnya mengeong manja meminta makan, Pak Junaedi merasa ada makhluk yang tulus mencintainya tanpa syarat, dan itu perlahan menyembuhkan luka batin akibat kerenggangan hubungan dengan anak-anaknya. Solusi ampuh lainnya adalah mengubah rasa bersalah menjadi sedekah jariah. Jika penyesalan ibu dan bapak berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia, misalnya merasa belum berbakti pada orang tua atau bersalah pada pasangan yang sudah tiada, jangan habiskan air mata hanya untuk menangis. Ubahlah energi penyesalan itu menjadi amal kebaikan yang diniatkan atas nama mereka. Setiap suap nasi yang ibu dan bapak berikan pada fakir miskin, niatkan pahalanya untuk almarhum. Ini adalah cara berkomunikasi yang paling indah dan abadi. Rasa bersalah akan perlahan berubah menjadi rasa damai karena ibu dan bapak tahu sedang mengirimkan kado cahaya untuk mereka di alam sana. Contoh yang sangat menyentuh datang dari Bularas, 68 tahun, dari Surabaya. Ia hidup dalam penyesalan mendalam karena saat suaminya meninggal mendadak, mereka sedang dalam kondisi tidak bertegur sapa selama 3 hari. Rasa sakit itu nyaris membuatnya gila. Namun, atas saran seorang ustadz, Bularas mulai rutin memasak nasi bungkus setiap hari Jumat dan membagikannya ke panti asuhan, diniatkan khusus untuk almarhum suaminya. Setiap kali melihat anak yatim tersenyum menerima makanannya, Bularas merasakan kehangatan di dadanya, seolah-olah suaminya tersenyum padanya dan berkata, "Terima kasih, aku sudah memaafkanmu." Aksi nyata ini membebaskannya dari penjara rasa bersalah. Selain itu, sangat penting bagi ibu dan bapak untuk tetap aktif bergerak secara fisik. Ada pepatah mengatakan gerakan mengubah perasaan. Ketika ibu dan bapak hanya duduk diam di kursi goyang memikirkan masa lalu, tubuh akan membungkuk, napas memendek, dan perasaan semakin tertekan. Cobalah untuk berjalan kaki santai di pagi hari, rasakan sinar matahari menyentuh kulit keriput kita, dan hirup udara dalam-dalam. Aktivitas fisik sederhana akan memicu hormon endorfin yang bertugas melawan rasa sedih. Jangan biarkan tubuh ibu dan bapak menjadi kuburan bagi emosi negatif. Gerakanlah agar emosi itu mengalir keluar. Cobalah juga untuk menulis surat yang tidak perlu dikirimkan. Ambil secari kertas dan pena, lalu tuliskan semua hal yang mengganjal di hati ibu dan bapak kepada orang yang bersangkutan, entah itu anak, orang tua, pasangan, atau bahkan diri sendiri. Tumpahkan semua amarah, kecewa, permintaan maaf, dan rasa cinta yang tertahan di sana. Jangan pedulikan tulisan yang berantakan atau tata bahasa yang salah. Setelah selesai, bacalah sekali lagi dengan suara lantang, lalu bakar atau robek kertas tersebut. Proses simbolis ini sangat kuat efeknya secara psikologis untuk melepaskan beban yang selama ini tersangkut di tenggorokan dan dada. Kita juga bisa belajar dari Pak Herman, 70 tahun, dari Makassar, yang menemukan kedamaian melalui kegiatan sukarelawan. Pak Herman merasa hidupnya sia-sia karena bisnisnya bangkrut di usia tua. Namun, ia kemudian mendaftarkan diri menjadi pengurus masjid, membantu membersihkan halaman dan menata sandal jamaah. Meski pekerjaannya sederhana dan tidak menghasilkan uang, Pak Herman merasa jauh lebih kaya hatinya. Melihat orang lain nyaman beribadah berkat usahanya membuat ia sadar bahwa masa lalunya yang gagal tidak menentukan masa depannya. Ia belajar bahwa nilai seorang manusia bukan dari apa yang ia miliki dulu, tapi apa yang ia beri sekarang. Fokuslah pada mikromomen kebahagiaan hari ini. Musuh terbesar dari penyesalan masa lalu adalah kesadaran akan masa kini. Mulailah melatih diri untuk benar-benar hadir saat ini. Saat minum teh, nikmati aroma dan kehangatannya. Jangan minum sambil melamun. Saat melihat cucu bermain, perhatikan tawanya.
Jangan melihatnya sambil membandingkan dengan anak ibu dan bapak dulu. Dengan melatih otak untuk fokus pada detik ini, ruang untuk masa lalu di kepala ibu dan bapak akan semakin sempit. Kebahagiaan itu sebenarnya bertebaran di sekitar kita. Hanya saja mata kita seringkali tertutup oleh kabut masa lalu sehingga tidak bisa melihatnya. Dan yang paling puncak adalah kepasrahan total kepada Sang Pencipta. Sadarilah bahwa ibu dan bapak hanyalah pemain wayang, bukan dalang. Skenario hidup, termasuk kesalahan dan kegagalan di masa lalu, adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk membentuk jiwa ibu dan bapak menjadi seindah sekarang. Mungkin tanpa kesalahan di masa lalu itu, ibu dan bapak tidak akan menonton video ini, tidak akan mencari Tuhan, dan tidak akan selembut ini hatinya. Terimalah takdir dengan tangan terbuka. Katakan pada Tuhan, "Ya Allah, aku ridho dengan semua ketetapan MU di masa lalu, maka ridailah sisa umurku ini." Akhirnya, ingatlah bahwa ibu dan bapak tidak berjalan sendirian. Luka yang ibu dan bapak rasakan juga dirasakan oleh jutaan lansia lain di seluruh dunia. Jangan merasa menjadi manusia paling buruk atau paling malang. Kita semua adalah penyintas kehidupan yang sedang berjuang menuju garis akhir dengan sebaik-baiknya. Bekas luka di hati ibu dan bapak bukanlah tanda cacat, melainkan tanda bahwa ibu dan bapak adalah pejuang yang tangguh karena berhasil bertahan hidup melewati badai kehidupan yang keras. Banggalah pada diri sendiri yang masih berdiri tegak hari ini meski membawa beban berat di masa lalu. Sebagai rangkuman dari perjalanan batin kita hari ini, ingatlah kembali bahwa masa lalu ibarat sebuah buku yang sudah selesai ditulis dan dicetak. Tidak ada gunanya kita mencoret-coret halaman yang sudah kering tintanya dengan air mata penyesalan, karena itu hanya akan merusak kertasnya tanpa mengubah ceritanya. Kita belajar dari Pak Rusdi, Bu Siti, dan tokoh-tokoh lainnya bahwa memikul beban seandainya hanya akan mematahkan punggung kita di masa tua. Hari ini kita sepakat untuk meletakkan ransel berat itu di tanah, melangkah maju dengan punggung tegak, dan membiarkan buku masa lalu itu tersimpan rapi di rak perpustakaan kenangan. Cukup sesekali dilihat sebagai pelajaran, bukan sebagai hukuman seumur hidup. Ingatlah selalu analogi tentang pohon tua yang kokoh. Pohon yang paling indah dan kuat akarnya bukanlah pohon yang hidup di tanah yang selalu tenang, melainkan pohon yang pernah dihantam badai hebat, disambar petir, dan ditekuk angin kencang. Bekas-bekas patahan dahan atau goresan di batang pohon itu justru menjadi seni alami yang membuatnya unik dan berkarakter. Begitu pula dengan ibu dan bapak. Luka masa lalu, kegagalan, dan kesalahan yang pernah diperbuat adalah bukti bahwa ibu dan bapak adalah petarung kehidupan yang tangguh. Jangan malu dengan bekas luka itu, karena itulah tanda jasa perjuangan yang membuktikan ibu dan bapak berhasil bertahan sampai detik ini. Mulai detik ini, berjanjilah untuk menjadi sahabat terbaik bagi diri sendiri. Ketika suara-suara sumbang di kepala mulai berbisik menyalahkan, segera lawan dengan suara kasih sayang yang lantang. Katakan pada diri sendiri kalimat afirmasi ini setiap bangun tidur. Saya memaafkan diri saya sepenuhnya. Saya manusia biasa yang berhak salah dan berhak memperbaiki diri. Masa lalu saya tidak mendefinisikan masa depan saya. Saya pantas bahagia, saya pantas tenang, dan saya dicintai oleh Sang Pencipta. Ulangi kalimat ini seperti mantra penyembuh yang akan meresap ke dalam sel-sel tubuh, menggantikan racun kecemasan dengan vitamin ketenangan jiwa. Sadari juga bahwa kedamaian sejati tidak datang dari situasi yang sempurna, melainkan dari hati yang ikhlas menerima ketidaksempurnaan. Seperti bularas yang mengubah rasa bersalah menjadi sedekah jariah, ibu dan bapak pun bisa mengubah energi negatif menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan biarkan sisa umur emas ini habis hanya untuk meratapi pintu yang sudah tertutup di belakang, sementara Tuhan telah membukakan pintu gerbang raksasa yang penuh cahaya di depan sana. Fokuslah pada apa yang masih bisa ibu dan bapak genggam hari ini. Senyum cucu, hangatnya teh pagi, atau indahnya matahari terbit. Karena itulah kekayaan sejati yang seringkali terlewatkan. Terakhir, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Keberadaan ibu dan bapak di dunia ini, dengan segala lika-liku sejarahnya, adalah bagian dari skenario agung yang indah pada waktunya. Maafkanlah orang-orang yang pernah menyakiti di masa lalu, bukan karena mereka pantas dimaafkan,
tapi karena ibu dan bapak berhak damai. Lepaskanlah rantai dendam dan penyesalan itu sekarang juga. Rasakan betapa ringannya dada ini ketika kita tidak lagi menyeret bangkai masa lalu kemana-mana. Ibu dan bapak adalah jiwa yang berharga, jiwa yang suci, yang sedang dalam perjalanan pulang menuju keabadian dengan hati yang bersih dan lapang. Bagaimana perasaan ibu dan bapak sekarang setelah kita duduk bersama dan berbincang dari hati ke hati? Saya harap ada sedikit beban yang terangkat dari pundak ibu dan bapak, dan ada sedikit ruang napas yang lebih lega di dada. Saya bisa merasakan getaran emosi ibu dan bapak dari sini, dan saya ingin memeluk ibu dan bapak satu persatu secara batin. Ketahuilah bahwa menangis saat menonton video ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hati ibu dan bapak masih lembut dan sedang menjalani proses pembersihan. Biarkan air mata itu keluar membasuh luka, agar esok hari mata ibu dan bapak bisa melihat dunia dengan lebih jernih dan berbinar. Saya ingin mengajak ibu dan bapak untuk melakukan satu tindakan kecil namun sangat kuat maknanya hari ini. Jika ibu dan bapak merasa siap untuk melepaskan beban masa lalu, tolong tuliskan di kolom komentar satu kalimat sakti ini. Saya ikhlas, saya memaafkan diri saya, dan saya siap bahagia. Tulislah dengan penuh kesungguhan hati. Dengan menuliskannya, ibu dan bapak sedang membuat perjanjian nyata dengan diri sendiri dan alam semesta. Dan bacalah juga komentar dari sahabat-sahabat lansia lainnya, agar ibu dan bapak tahu bahwa kalian tidak berjuang sendirian. Kita adalah satu keluarga besar yang saling menguatkan di kolom komentar ini. Jika ibu dan bapak merasakan manfaat dan kehangatan dari video ini, saya mengundang ibu dan bapak untuk menekan tombol subscribe atau berlangganan, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ini bukan sekadar agar tidak ketinggalan video, tetapi agar kita bisa terus terhubung dalam komunitas positif ini. Anggaplah saluran tips bahagia lansia ini sebagai pos ronda atau balai pertemuan kita, tempat kita berkumpul setiap hari untuk saling mengisi baterai semangat, berbagi cerita, dan menua bersama dengan bahagia. Jangan lupa juga bagikan video ini kepada teman, saudara, atau grup WhatsApp keluarga. Siapa tahu ada orang lain yang sedang menangis diam-diam dan membutuhkan pelukan kata-kata ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga ibu dan bapak untuk menemani saya di sini. Saya sangat menghargai setiap detik perhatian yang ibu dan bapak berikan. Ingatlah selalu pesan saya hari ini, matahari akan selalu terbit esok hari, membawa kesempatan baru untuk memulai lembaran yang bersih. Jangan biarkan mendung masa lalu menutupi sinar harapan itu selamanya. Jaga kesehatan, jaga hati, dan tetaplah tersenyum karena senyum ibu dan bapak adalah sedekah terindah bagi dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sayang dan hormat saya untuk ibu dan bapak semua di rumah.